bahwa dia sudah tersangka. Ya, saya sudah dapat informasi. Ya ditunggu nanti. Dia memang dari luar belum sampai ke tanah air. Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah berstatus jadi tersangka di KPK. Mahfud memastikan status Menteri Pertanian sudah tersangka berdasarkan laporan resmi dari KPK yang ia terima beberapa waktu lalu. Bahkan ia mengaku sudah tahu status Syahrul sejak masih dalam tahap ekspos atau gelar perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Mahfud meyakini KPK punya cara tersendiri untuk menemukan Syahrul yang hilang kabar usai KPK menggeledah Kementerian Pertanian dan rumah dinasnya. Mahfud bilang ia tak bisa menduga-duga apakah ketidakjelasan keberadaan Syahrul Yassin Limpo berkaitan dengan upaya menghindari proses hukum atau tidak. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau eksposnya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan, Pak? Menurut saya KPK tahu caranya atau tahu langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk itu. Ya mudah-mudahan segera ketemukan. Orang sekelas menteri tidak mudah juga menghilang gitu ya. Mentan ini ada upaya untuk kabur gitu, untuk tidak Enggak. proses hukum? Belum menduga. Karena ini kan baru bisa diduga kalau sudah dinyatakan DPO oleh aparat. Ini kan belum DPO kita. Dalam perkembangan terbaru kasus korupsi di Kementerian Pertanian, penyidik KPK hari ini menggeledah rumah mentan Syahrul Yassin Limpo. Juru bicara KPK Ali Fikri mengonfirmasi bahwa Rabu sore tim penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di rumah pribadi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di perumahan Bumi Permata Hijau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah koper dibawa penyidik KPK dari dalam rumah. Penggeledahan rumah mentan dijaga polisi bersenjata lengkap. Meski KPK menyebut telah ada nama tersangka di kasus korupsi Kementan, status tersangka Syahrul Yassin Limpo justru muncul dari Menko Polhukam Mahfud MD. Lalu di manakah keberadaan Syahrul Yassin Limpo saat ini yang seolah menghilang usai KPK sita uang 30 miliar dari rumah dinasnya? Kita akan bahas dalam program Kompas Petang hari ini bersama dengan Pelaksana Harian Deputi Kepala Staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin. Dan juga ada Kepala Departemen FHTN UGM Zainal Arifin Muchtar. Dan saudara, kami juga sebetulnya sudah berupaya untuk mengundang dari Partai Nasdem untuk konfirmasi soal keberadaan Syahrul Yassin Limpo, namun belum ada yang bisa bergabung dalam Kompas Petang sore hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ngabalin, Mas Uceng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ngabalin, Istana sudah dapat kabar soal keberadaan Pak Mentan, Pak Ngabalin? Ya, tadi memang beredar informasi seperti itu, tetapi hari ini teman-teman semua full ada di Purwokerto, sehingga komunikasi kita juga menyampaikan terkait dengan status Pak Syahrul Yassin Limpo yang ditetapkan oleh KPK. Kita tadi mendapatkan informasi langsung dari Pak Menko Polhukam. Ya, karena kita juga tahu di Kementan masih mencari keberadaan, belum dapat informasi, belum bisa berkomunikasi. Tapi dari Partai Nasdem tahu katanya ada berobat. Bagaimana di Istana menanggapi ini, Pak Ngabalin? Ya, Pak Syahrul itu pergi ke luar negeri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai Menteri Pertanian. Karena itu saya tahu betul integritas yang dimiliki oleh Pak Syahrul, baik dalam kapasitas yang beliau miliki sejak dahulu, kemudian sampai hari ini. Karena itu saya kira yang paling tepat bagi kita adalah tetap kita harus sabar, kemudian menunggu sampai beliau tiba di Jakarta. Dan seperti kita tahu juga
informasi resmi dari teman di Partai Nasdem, beliau akan tiba tanggal 5 besok. Karena itu paling tepatnya kita mesti menunggu ini supaya kita tidak membuat berbagai pernyataan yang justru tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, jadi dari sana nunggu sampai besok. Nah, Mas Uceng, ini menarik. Di tengah hilang kabar, tak tahu keberadaannya di mana Mentan ini. Tapi muncul dari Pak Mahfud pernyataan sudah dapat info Mentan jadi tersangka kasus. Bagaimana tanggapan Anda? Ini KPK belum mengumumkan padahal. Nah, memang ini menjadi menarik ya kalau kita bicara soal KPK dalam artian proses untuk penetapan tersangkanya kan artinya begini, harus diklarifikasi betul pernyataan Pak Mahfud itu benarkah sudah tersangka. Kalau memang sudah tersangka maka harusnya KPK yang mendahului untuk mengumumkan kan, bukan pihak lain. Nah yang kedua, kalau kemudian KPK memberitahukan dulu ke Menko Polhukam, nah pertanyaannya bisa banyak kemudian. Konteksnya apa? Apakah konteksnya memang KPK sekedar melakukan koordinasi, sudah menetapkan tersangka baru melakukan koordinasi, ataukah konteksnya adalah KPK membocorkan bahwa ada proses tersangka. Nah saya kira konsep beginian ini paling mudah dan paling jelas harus KPK yang menjelaskan sebenarnya apa maksud dibalik belum diresmikannya proses tersangka, tapi kemudian ada pihak-pihak yang sudah diberitahu duluan soal proses tersangkanya. Tapi KPK sudah kasih kisi-kisi kan, Mas Uceng udah naik sidik, sudah gelar perkara juga, ada uang nilai di situ yang disita juga, Mas Uceng. Ya saya kira silahkan memberikan kisi-kisi ya, silahkan memberikan kode, silahkan memberikan apapun, tinggal nanti kan dilihat pada konteks administrasi penetapan tersangkanya. Kan ada administrasinya kan, kapan misalnya gelar perkara, kapan sprindik dibuat dan lain-lain sebagainya. Kan itu ada tanggalnya tuh. Nah itu nanti akan menjelaskan, betulkah kemudian yang diberitahukan ke Pak Mahfud itu adalah setelah atau sebelum tanggal itu. Itu yang akan menentukan apakah infonya dibocorkan atau infonya hanya sekedar dibagi karena proses koordinasi. Jadi penetapan tersangkanya sudah duluan, baru kemudian disampaikan ke Pak Mahfud misalnya, dan itu ada administrasinya pasti kan, karena administrasi penanganan pidana kan pasti ada gitu, ada surat yang menyatakan kapan orang akan menjadi tersangka gitu. Lalu yang kedua, apakah kemudian ini belum ada itu dibocorkan duluan, baru kemudian dibuatkan. Nah itu silahkan KPK yang menjelaskan. Oke, ini kalau Anda lihat KPK masih nanggung nggak sih untuk mengungkap kasus ini, atau ini justru sebagai strategi dari penyidik untuk bisa mengamankan pengusutan kasus ini, Mas Uceng? Ya saya kira bisa banyak kemungkinan. Ya pada konteks ini bisa banyak kemungkinan. Misalnya kalau ditetapkan tersangka duluan, jangan-jangan malah kabur misalnya atau enggan pulang atau kemudian apa gitu. Kalau tidak ditetapkan, kalau sekarang belum disampaikan tersangka, menunggu pulang, nanti kemudian langsung melakukan proses terhadap Pak SYL misalnya. Nah itu tergantung saya kira untuk apa yang diinginkan oleh konsep apa yang diinginkan oleh KPK sebenarnya berhadapan dengan kasus ini. Tetapi yang paling jelas menurut saya, biar bagaimanapun orang yang menjadi tersangka itu ada proses administrasinya yang saya sebutkan tadi. Jadi ada proses administrasinya yang jelas, ada tanggal-tanggal yang jelas menurut proses administrasi penetapan seseorang menjadi tersangka. Oke, baik. Pak Ngabalin, kalau Pak Presiden sudah dapat info, sudah dapat laporan dari Pak Mahfud soal status dari Mentan ini, sikapnya gimana Pak Ngabalin? Sampai dengan siang tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa apa yang seperti saya sampaikan, sebaiknya kita tunggu apakah menyangkut status dan lain-lain, biar kita serahkan kepada KPK. Tapi yang pasti untuk bisa membedah terkait dengan kedudukan Pak Sahrul dan apa yang tadi dibicarakan,
sebaik mungkin memang kita harus menunggu. Dan pada saat itulah sehingga Bapak Presiden berkali-kali juga tadi menyampaikan agar kita tunggu bagaimana prosesnya, biar nanti kita serahkan sepenuhnya. Pak Ngabalin, yang juga ditanya ini soal isu reshuffle dengan adanya kasus ini kan banyak yang berspekulasi bagaimana istana menyikapi soal adanya wacana isu reshuffle ini. Tambah kemarin kan ketemu juga dengan Pak SBY, Pak Jokowi. Ya, dari pengalaman saya memasuki 6-7 tahun di Istana Negara, kalau kasus-kasus seperti ini baik pada periode pertama maupun periode kedua ini, biasanya Presiden tidak lama dalam mengambil keputusan ketika status anggota kabinet, Pak Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah dalam status terkait dengan masalah hukum ini biasanya tidak lama untuk kemudian menetapkan interim atau PLT. Kalau sekarang ini kan beliau menetapkan menunjuk wakil menteri pertanian sebagai harian. Tapi kalau statusnya sudah jelas seperti ini, saya kira dari pengalaman Presiden biasanya tidak lama. Oke. Pak Uceng, Mas Uceng, kalau misalkan saat ini kan keberadaannya belum diketahui secara jelas pastinya. Apa upaya yang bisa dilakukan oleh KPK untuk mencari, untuk mengklarifikasi agar duduk perkara kasus ini lebih jelas, Mas Uceng? Saya sendiri kan kalau kita baca di media itu kan sudah disampaikan bahwa beliau di beberapa media ya yang saya baca ya, mereka sedang berobat, siap kembali ke tanggal 5. Saya kira silahkan ditunggu, prosesnya memang ada ke arah sana. Ya, tinggal ditunggu saja jadwalnya untuk pulangan dan kemudian prosesnya itu bisa dilakukan. Nah, kecuali kalau memang ada niatan di luar itu untuk menghilang misalnya dari janji tanggal 5 yang disampaikan itu tidak datang, nah saya kira itu bisa panjang. Dan itu bisa berakibat pada banyak hal gitu, termasuk tindakan yang bisa dilakukan oleh Presiden secara langsung. Saya kira begini, kalau bicara soal reshuffle itu kan mengangkat dan memberhentikan menteri itu adalah prerogatifnya Presiden ya. Dan karena dia prerogatifnya Presiden, maka saya berharap misalnya dalam kasus-kasus seperti ini tidak bisa ditinggalkan hanya sekedar pada corak pandang politiknya saja. Misalnya apakah dia partai koalisi atau oposisi, bukan sekedar itu. Tapi harus yang dipertimbangkan juga adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam artian demi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, maka penggantian cepat untuk jabatan-jabatan yang dianggap bisa menggerus kepercayaan publik akibat adanya praktik koruptif, itu memang harus segera langsung dilakukan. Lagi-lagi kalau informasinya jelas, proses korupsinya jelas. Nah itu dia, Mas Uceng. Saya kira itu bisa dilakukan. Singkat, untuk kejelasan soal penetapan status tersangka ini bisa dilakukan setelah pemeriksaan atau seperti apa? Kapan sebaiknya diumumkan untuk kejelasan status hukumnya, Mas Uceng? Saya kira silahkan KPK yang paling baik menjelaskannya, karena yang memegang data, dugaan, konsep, perlakuan pidananya itu kan di KPK sekarang. KPK ini kan berada di bawah Presiden. Jadi demi kepentingan koordinasi untuk menyelenggarakan roda pemerintahan, saya kira sangat mungkin bagi Pak Presiden untuk nanya ke KPK apakah kasusnya seperti apa, lalu mengambil langkah tertentu. Silahkan, itu bisa dilakukan. Walaupun pada saat yang sama, saya kira penjelasan detail oleh KPK yang dibutuhkan oleh publik. Termasuk soal, ya itu tadi, siapa yang mendahului apa soal bocornya dugaan status tersangka. Baik, kami tangkap. Terima kasih Mas Uceng, Zainal Arifin Muchtar, dan juga Pak Ali Ngabalin. Terima kasih telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Ya. Saudara, usai jeda, Presiden Joko Widodo sampaikan isi pembicaraan dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor. Salah satunya membahas pemilu 2024. Jelang puncak peringatan HUT ke-78 esok, TNI pamerkan beragam alat utama sistem persenjataan.
pelengkap ibu dan buah hati. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum.